Hanya agak sedikit dingin, bisa lebih keras suaranya ya, biar suasananya lebih hangat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa pada pagi hari ini. Padahal dalam suasana libur sekolah ya, tapi adik-adik di sini semangat datang ke sekolah lagi untuk mendengarkan cerita sedikit dari Mama terkait dengan bagaimana kakak Naja atau adik Naja, kalau yang usianya lebih besar daripada Naja itu bisa menghafal Al-Quran ya. Jadi kakak Naja ini sekarang umurnya 12 tahun. Ya, 12. Siapa yang 12 tahun di sini ada? Masya Allah, banyak juga 12 tahun. Nah, kakak Naja ini menghafal Al-Quran 30 juz pada usia 9 tahun. Ya, jadi kakak Naja selesai hafalan Al-Quran ketika berusia 9 tahun. Adik-adik di sini yang hafal 30 juz usia 9 tahun ada? Coba tunjuk jarinya. Ada tidak? Ya, kalau belum ada, Mama doakan semoga setelah Naja pulang dari SD Islam Al-Islah ini nanti ada adik-adik yang umur 9 tahun bahkan kurang tuh bisa selesai hafalannya 30 juz. Mau kan? Mau nggak? Mau. Oleh karena itu tolong didengarkan dulu ceritanya bagaimana kakak Naja ini menghafal Al-Quran sampai dengan menghafal hadis seperti yang disampaikan tadi oleh Buya. Sebelumnya perkenalkan dulu kakak Naja ini adalah anak sulung. Ya, anak sulung artinya anak pertama. Jadi Naja punya 2 saudara, saudaranya laki-laki dua-duanya. Umurnya 10 tahun dan 6 tahun. Jadi kakak Naja ini di rumah dan belajarnya di rumah maksudnya ya, jadi tidak bersekolah, homeschooling. Jadi guru yang datang ke rumah untuk mengajarkan kakak Naja. Jadi kegiatannya Naja sehari-hari itu adalah murojaah hafalan Al-Quran, kemudian murojaah hafalan hadis, menambah hafalan hadis dan terapi. Itu sehari-hari yang Naja kerjakan selain pergi syiar dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, adik-adik di sini, bunda-bunda guru yang sangat saya hormati, kita melihat sendiri kondisi kakak Naja ini sedikit berbeda dengan ananda kita yang ada di sini ya. Bedanya apa? Bedanya kakak Naja duduk di wheelchair ya, tapi kakak Naja ini nggak kalah gantengnya dengan adik-adik yang ada di sini ya, nggak bunda? Iya, kakak Naja ini ganteng. Ganteng nggak? Ganteng. Senyum dulu makanya. Nah, alhamdulillah ya. Jadi Naja ini adalah salah satu dari bukti tanda mukjizat dari Al-Quran ya. Dan itu kami merasakan sekali ketika mendampingi ananda Naja ini ketika menghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Kakak Naja menghafal Al-Quran dalam waktu kurang lebih 10 bulan. Ziyadahnya tanpa pernah salah. Ketika setoran kakak Naja tidak pernah salah. Lancar sekali setiap halaman per halaman. Sampai ketika saya mendampingi adiknya, saya baru tahu menghafal Al-Quran itu susah. Karena apa? Karena pengalaman pertama tidak seperti itu. Nah, waktu membimbing ananda Naja ini ditargetkan 1 halaman, oke. Ditargetkan 2 halaman, oke. Sampai mampu 1 hari itu 7 halaman untuk disetorkan. Dan Masya Allah itu tidak membutuhkan waktu yang fokus sekali. Artinya dia ada di dalam ruangan tersendiri, tidak. Jadi dia ada di banyak orang seperti ini, dia bermain sama adik-adiknya, tapi dia mendengarkan murotal. Jadi matanya melihat ke sana kemari, tapi telinganya fokus mendengar bacaan murotal itu. Nah, itu salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada ananda Naja ini. Dia bisa mendeteksi suara Al-Quran dimanapun, suara sekecil apapun.
Jadi kalau nanti bisa dibuktikan ada yang membaca Al-Quran walaupun tanpa mic, Najah tahu dia baca surah apa, dia akan mampu. Jadi sering sekali ketika di tempat syiar itu mic-nya tidak berfungsi. Jadi ada yang membaca paling pojok sana, membaca satu ayat, Kakak Najah dengar ada ayat. Kakak Najah itu bisa sampai frekuensinya ke situ. Jadi sangat sensitif pendengarannya, terutama untuk Al-Quran. Nah, pertanyaan kita mungkin, kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa bisa Kakak Najah bisa sebegitu cintanya terhadap Al-Quran? Nah, ini mungkin sebagai kita ibu-ibu untuk perlu kita ingat kembali bahwa ketika kita sudah menikah, ya, itu kita niatkan, kan kita pengen punya anak soleh, soleha. Jadi mempersiapkan anak soleh, soleha itu dimulai dari sejak di dalam kandungan, bunda. Ya, jadi kita jaga makanan kita, makanan yang baik-baik, yang halal gitu. Terus berikan pendengaran yang baik-baik, sering kita bacakan. Kalau kita pintar ngaji, suara kita bagus, bacaan kita bagus, kita sering membaca Al-Quran ketika kita mengandung. Tapi kalau kita tidak mampu, kita bisa memperdengarkan murotal. Dan ini yang kami lakukan terhadap Ananda Najah. Padahal waktu itu kami tidak tahu kondisi Kakak Najah di dalam kandungan itu seperti apa. Tapi kami menggunakan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, ya, obat untuk menenangkan, obat untuk agar supaya Al-Quran yang diperdengarkan itu bisa menjaga janin yang ada di dalam kandungan. Itu niatnya pertama kali. Dan pertama kali Kakak Najah berkenalan dengan Al-Quran itu ketika berusia 4 bulan di dalam kandungan. Karena saya pernah dengar ceramah itu mengatakan ketika 4 bulan itu roh ditiupkan. Jadi sebagai manusia yang banyak sekali kekurangan ilmu agama, kami berandai-andai seandainya 4 bulan itu roh ditiupkan, berarti dia sudah ada salah satu panca inderanya yang berfungsi. Jadi kami memperdengarkan Al-Quran 30 juz itu dalam satu malam. Dan itu saya sediakan air minum yang banyak. Nah, itu saya minum selama saya hamil. Ya, qadarullah Najah lahir dalam usia kandungan 7 bulan. Jadi Kakak Najah ini menderita cerebral palsy itu karena prematur, karena lahirnya kurang bulan. Ya, fungsi paru-parunya belum berkembang. Jadi dia tidak menangis, seluruh tubuhnya membiru. Dia tidak bisa menangis dan membutuhkan alat bantuan pernapasan. Dan itu Kakak Najah dirawat di NICU kurang lebih 12 hari dirawat di NICU dengan ditemani oleh speaker murotal Al-Quran. Jadi Kakak Najah dirawat di situ, dia bergelut dengan semua permasalahan dalam organ-organnya, itu selalu ditemani ayat-ayat suci Al-Quran. Sampai akhirnya kondisi membaik. Ya. Kemudian setelah pulang ke rumah, kondisinya tidak seperti yang kami harapkan. Gitu. Kakak Najah ini seperti bayi terus. Sampai dengan umur 6 bulan dia terlantar terus. Tidak bisa miring kiri, tidak bisa miring kanan, kepalanya tidak bisa diangkat. Ya. Jadi membingungkan kami sebagai orang tuanya. Karena Kakak Najah ini adalah satu-satunya anak di keluarga kami, keluarga besar saya dan keluarga ayahnya itu yang menderita cerebral palsy. Jadi tidak ada sebelumnya. Ketika dokter menyatakan Kakak Najah ini lumpuh otak, itu pertama kali yang terbayang adalah membayangkan sesuatu yang berat sekali gitu, perjuangan kita sebagai orang tua yang diberikan anak cerebral palsy. Ya. Dengan kondisi tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa sendiri. Dan masih dengan sampai saat ini tangan dan kaki saya itu berfungsi sebagai tangan dan kakinya Najah. Najah mau apa itu sama mamanya. Jadi insya Allah Najah ini terjaga dari sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Karena apa yang Kakak Najah makan itu dari tangan saya. Kalaupun ada yang tidak baik masuk, itu adalah kesalahan saya. Najah ini tidak punya keinginan duniawi yang banyak, tidak punya. Dia hanya senang mengaji dan mengaji. Setiap hari mintanya mengaji. Kalau sudah lihat mamanya pulang dari kampus,
Gurunya namanya ngaji, mama belum mengaji. Itu adik dipanggil, adik belum mengaji. Jadi itu seperti mandor di rumah, mengingatkan kita untuk mengaji, baca Al-Quran setiap hari seperti itu. Jadi itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Ananda Najah. Keinginan dunianya tidak ada. Dia hanya senang mendengar Al-Quran, senang sambung ayat dengan orang-orang gitu. Sampai kita bilang, kenapa kakak Najah begitu cintanya dengan Al-Quran? Iya, karena kakak Najah mau Al-Quran itu nanti akan menemani sampai kakak Najah masuk surga, seperti itu. Jadi Najah ini menjadikan Al-Quran itu sebagai temannya. Tapi ada satu momen yang bisa membuat Najah berpikir bahwa Al-Quran itu adalah temannya. Jadi sebelum kakak Najah menghafal Al-Quran, itu saya selalu melakukan yang namanya hipnoterapi. Saya memasukkan kata-kata yang menakutkan kakak Najah ini. Misalnya begini, Najah ini kan takut kalau melihat orang meninggal, ya. Karena takut melihat orang meninggal, saya membawa dia ke kuburan. Saya kasih lihat orang yang lagi dimasukkan ke liang kubur. Saya bilang, kakak Najah itu orang sudah meninggal, iya mah. Dia sendiri di dalam kubur. Terus dia takut kan? Gelap kan enggak di dalam kubur, gelap mama. Di situ nggak ada mama, di situ nggak ada papa, nggak ada siapapun, hanya sendiri. Terus gimana nanti Najah mama? Najah mau mama ada di situ, gitu mau. Najah mau papa ada di situ, mau. Kakak aja harus berteman dengan Al-Quran. Kenapa ma? Karena Al-Quran nanti bisa menjadi apa yang Najah mau di dalam kubur. Kalau Najah kangen sama mama, Al-Quran datang sebagai mama. Kalau Najah kangen rumah, kuburan akan berubah. Nah seperti itu, selalu ketanamkan seperti itu terhadap semua anak-anak seperti itu. Jadi kita ingin anak-anak kita itu dekat dengan Al-Quran, berteman dengan Al-Quran. Al-Quran dulu, baru yang lain. Itu yang berusaha kita terapkan. Sehingga alhamdulillah karena perjalanan kakak Najah itu selalu ditemani Al-Quran, Allah berikan kemudahan. Dengan kondisi kakak Najah tidak bisa membaca adik-adik. Kalau adik-adik di sini membacanya lancar, ya, bisa pergi sekolah, bisa pergi ke rumah kasih sendiri, bisa cari guru sendiri. Kakak Najah tidak bisa. Ya, kakak Najah hanya menerima apa yang disodorkan oleh mamanya. Apa yang diperdengarkan mamanya, kakak Najah hafalkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau adik-adik di sini punya semangat seperti kakak Najah, insya Allah pasti, ya, pasti akan lebih baik. Karena adik-adik punya panca indera yang lebih lengkap fungsinya daripada kakak Najah. Mungkin sekarang belum punya semangat seperti kakak Najah, belum bersungguh-sungguh seperti kakak Najah, sehingga Allah masih tunda dulu diberikan hafalan Al-Quran seperti itu. Jadi satu motivasi yang Bunda ingin berikan kepada adik-adik bahwa jangan kita pernah merasa tidak mampu menghafal Al-Quran. Allah sudah menunjukkan banyak sekali buktinya. Yang tunanetra itu menghafal Al-Quran dengan begitu indahnya. Yang tidak bisa berjalan bisa menghafal Al-Quran dengan begitu baiknya. Yang tidak mengerti bahkan yang sangat hiperaktif itu bisa menghafal Al-Quran. Nanti kita di akhirat itu akan ditunjukkan orang-orang seperti itu. Kita maju nih, kita merasa sudah cukup di dunia. Kita maju ketika dihisab. Nah saya ini, ya Allah, saya banyak melakukan kebaikan, saya amalnya banyak ini. Menghafal Al-Quran tidak. Nanti ditunjukkan. Ini dulu nggak punya mata, dia hafal Al-Quran. Ini dulu tidak bisa berjalan, hafal Al-Quran. Lah kamu lengkap semuanya, kemana di dunia? Nah itu yang dulu saya takut sekali Bapak Ibu ketika akan ditanyakan seperti itu. Karena dulu saya butuh waktu yang cukup lama untuk bisa memaknai hikmah yang diberikan Allah kepada kami dengan diberikan Ananda Najah ini. Kalau Bapak Ibu bertemu Ananda Najah ketika Najah berusia 5 tahun, mungkin Ibu akan melihat sebelah mata, akan melihat Najah ketika kondisi beliau yang seperti itu. Tapi Masya Allah, itu adalah anugerah bagi kami, dianugerahi Ananda Najah ini. Kenapa? Karena ketika kami membawa Ananda Najah keluar,
ketika kami tidak mampu lagi menutup mata-mata orang yang melihat dengan sebelah mata anak-anak saja, saya hanya tertunduk, saya menangis. Saya minta Allah di mana, bantu saya ya Allah. Di situ adalah betul-betul saya berserah diri. Di situ. Jadi di situ saya merasa tidak ada apa-apa yang saya hanya berharap sama Allah. Kalau saya bawa raja kemana-mana, ya gendong, orang melihatnya dengan, ya tahu sendiri ya, budaya kita di Indonesia itu masih agak kurang menghargai anak-anak disabilitas. Yang melihat anak tidak seperti anak kita, ada nggak mau mendekat. Mohon maaf, anak-anak seperti ini tidak punya perasaan. Ada di satu meja, ada anak berkebutuhan khusus dengan kondisi yang mungkin secara fisik kita lihat kasihan. Padahal beberapa keluarga yang menyingkir, tidak mau, mungkin berpikir itu murah. Insya Allah itu adalah ciptaan Allah. Di situ kita diuji, di situ kita diuji ayah bunda. Anak yang kita punya yang menurut kita dia pintar, ganteng, cakep, itu milik Allah. Anak yang seperti ini yang serba kekurangan, itu juga milik Allah. Kalau Allah mau mengambilnya saat ini, Allah akan ambil. Jadi kita bukan punya kita anak ini. Jadi hargai adik-adik yang ada di sini. Kalau bertemu dengan anak-anak spesial, anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu adalah makhluk Allah, bukan produk yang gagal. Ya, malah di situ Allah letakkan ujian kepada orang-orang yang seperti kita ini. Bagaimana kita mensikapi makhluk Allah ketika Allah menunjukkan, ini saya punya produk seperti ini. Iman kita diuji di situ. Iman kita diuji di situ. Akan terlihat, akan kelihatan mana orang-orang yang imannya baik. Ada orang yang sepertinya dia soleh, tapi ketika melihat anak-anak berkebutuhan khusus, dia seperti mohon maaf ya, seperti agak menjauh gitu. Nah itu belum kurang tertanam imannya kalau menurut saya. Jadi seperti seleksi alam aja, kita punya anak yang spesial, itu Masya Allah, kita betul-betul jadi dilindungi oleh Allah. Kita dijauhkan dari orang-orang yang hatinya kurang bersih. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau hatinya bersih, dia tidak akan mendekat. Itu kalau kita ke luar negeri, ke Makkah, ke Madinah, anak-anak seperti ini direbut, digendong. Jannah. Itu yang mereka katakan. Nah, kalau kita buru-buru jannah, nggak mau mendekat. Kalau raja mungkin banyak yang senang lihat, karena dia ganteng. Ya, ada anak-anak yang bentuknya mungkin menurut kita, waduh, melihat aja tapi takut. Istighfar di dalam hati kita, istighfar, ya Allah, ini makhluk Allah, ini ciptaan Allah. Kita diuji di situ. Dan sekarang Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu maha segala-galanya. Allah maha segala-galanya. Ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita ikhlas menerima takdir kita, Allah akan memberikan pertolongan sebanyak-banyaknya jalan yang tidak kita sangka-sangka. Seperti kakak Naja ini. Kami tidak pernah membayangkan dia akan menghafal Al-Quran, dia akan bisa memotivasi teman-teman sebayanya yang normal-normal, yang punya fisik yang sempurna. Kami tidak pernah membayangkan. Satu yang kami lakukan adalah kami mencoba ikhlas menerima takdir ini. Kami mencoba, ya Allah, ini saatnya, ya Allah, kami terima ujianmu, ya Allah. Jadi kami siap. Ya, selama kami masih mampu, selama kami masih bisa menemani dan memberikan yang terbaik kepada anak kami yang Engkau berikan kekurangan fisik ini, kami tidak memikirkan ke depannya seperti apa, karena Engkau yang memilikinya gitu. Jadi ketika kami sudah tidak ada, pastilah Engkau akan menjaganya. Nah, supaya tenang kita sebagai orang tua yang memiliki anak seperti ini, nanti kalau kita meninggal bagaimana? Jadinya itu yang membuat saya menjadikan kakak Naja ini penghafal Al-Quran. Itu sebenarnya yang membuat kenapa Mama Naja kita turun naik. Kadang kita semangat menghafalnya, kadang kita lengah juga menghafalnya. Ya itu tadi, apa yang bisa kita berikan kepada anak kita? Satu-satunya adalah Al-Quran. Al-Quran yang akan menjaganya nanti. Kita tidak bisa menjaganya 24 jam.
Besok waktunya tiba dia akan pergi sekolah, mungkin kuliah, menuntut ilmu ke luar negeri. Kita nggak bisa menjaganya. Kita nggak bisa menekannya 24 jam untuk mengingatkan sholatnya, untuk mengingatkan ngajinya. Tapi kalau kita masukkan Al-Quran di dalam hatinya, maka Al-Quran itu yang akan selalu menjaganya, insya Allah. Nah, dari pengalaman kami bersama Ananda Naja ini banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kami petik. Ternyata Allah itu tidak tidur. Allah melihat usaha kita. Ya, bagaimanapun kita merasa diri kita tidak mampu, kalau kita pasrah minta pertolongan sama Allah, Allah akan mudahkan. Ya, mungkin itu dulu ceritanya Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, syukurillah, kita sudah mendapatkan sedikit motivasi nih. Anda sekalian, ya masih ngomong ya coba. Saya